Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempraktekkan modul mengenai diuretik. Jadi modul mengenai diuretik kita akan mempraktekkan percobaan menggunakan 3 macam diuretik. Kita lihat nanti kekuatan diuretik itu bagaimana pada hewan uji. Jadi sekali lagi ya untuk nanti saya kasih beberapa clue ya, beberapa hal yang penting. Yang pertama harus diingat ya, yang pertama kali diingat adalah mengenai konversi dosis yang harus diperhatikan. Jadi dosisnya diuretik itu ya, kalau furosemid contohnya ya, dosisnya itu kan kalau untuk manusia, untuk orang itu kan 80 mg setiap 70 kilo. Jadi yang ditulis di modul itu selalu 70 kilo karena asumsi berat manusia itu 70 kilo ya. Jadi ini kita ambil beratnya orang-orang bukan orang Indonesia ya. Jadi dosisnya 70 kilo itu dosisnya itu 80 mg dosisnya furosemid. Ya, nanti akan kita lihat perhitungannya dengan dosis 80 mg per kilogram berat badan. Jadi 70 kilo itu kita akan memperoleh dosisnya itu dengan dikalikan namanya konversi. Sekali lagi ya, konversi itu apa? Konversi adalah perhitungan dosis yang diasumsikan dosisnya itu adalah dosis tikus. Dosis tikus itu dianggap tikus itu beratnya 200 gram. Sementara manusia dianggap beratnya 70 kg. Jadi kalau dikonversi dari 70 ke 200 itu kan turun dosisnya, turunnya itu banyak. Nah kalau menurut perhitungan teori turunnya itu 0,018 kali. Bayangkan ya, dosisnya itu kecil sekali, 0,018 kali. Dosis tikus itu 0,018 kali dosis manusia. Sehingga kalau dihitung nanti jumlahnya ukurannya itu sangat kecil. Itu pertama yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian yang kedua, mengenai kemampuan diuretik. Jadi diuretik itu berbeda-beda kemampuan. Diuretik itu ada diuretik yang kuat, ya, ada diuretik yang lemah, ada diuretik yang sedang. Mereka digunakan untuk keperluan klinik yang berbeda-beda, untuk pola terapi yang berbeda-beda. Kemudian nanti yang untuk percobaannya itu kita menggunakan hidroklorodioasid ya, diuretik, kemudian spironolakton yaitu diuretik, kemudian furosemid diuretik. Antara ketiga diuretik itu, diuretik mana nanti yang akan mempunyai efek diuretik yang paling kuat adalah dilihat dari volume urinnya. Ya, jadi diuretik itu kuat atau lemahnya itu bisa kita lihat dari volume urin yang dibuat ya selama proses diuresis. Jadi parameternya adalah volume urin. Semakin banyak volume urin yang ditimbulkan ya, dalam proses diuresis, maka tindakan diuretiknya itu adalah semakin kuat. Sebaliknya semakin sedikit volume urin yang ditimbulkan akibat proses diuresis, maka volume urin semakin, maka efek diuretiknya itu adalah semakin kecil. Nah, nanti kita harus bisa menjawab ya, mana-mana dari 3 diuretik itu, yaitu diuretik yaitu furosemid, hidroklorodioasid dan spironolakton yang mempunyai efek diuretik paling lemah itu nanti. Kemudian nanti juga kita harus tahu alasannya kenapa diuretik itu ada yang lemah, ada yang kuat. Ini poin kedua yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian nanti ya untuk teknis prakteknya nanti tikus itu ditempatkan pada wadah setelah disuntik ya, setelah disuntik dengan diuretik ya, dia ditempatkan pada wadah. Wadahnya itu adalah tabung di mana tikusnya itu nanti akan berada di posisi tengah-tengah dari tabung itu untuk memberi kesempatan pada tikus agar nanti kalau dia itu kencing ya, kalau dia itu mengeluarkan air sini, kencing itu nanti akan jatuh ke bawah dan volumenya bisa kita ukur. Jadi volumenya bisa kita ukur. Di bawahnya kita lihat volumenya berapa. Nanti setelah kita ukur kita akan bisa melihat ini diuretiknya paling lemah, paling banyak. Oke, kemudian untuk tikusnya ya, nanti tikusnya itu untuk simulasi kita menggunakan tikus-tikus itu dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu adalah kelompok yang sama sekali tidak diberi perlakuan. Jadi kalau dalam ilmu farmasi ya, ada yang dinamakan kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu sama sekali tidak diberikan perlakuan. Jadi hanya diberi suntikan aquades atau blanko. Jadi nggak ada efeknya.
Harusnya itu air seninya paling sedikit ya, harusnya karena dia ada kelompok. Kemudian yang kedua dia diberikan namanya kelompok perlakuan. Kelompok kedua, 3, 4 itu diberikan namanya kelompok perlakuan. Dalam kalau kita nanti skripsi itu namanya kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan itu adalah kelompok yang diberikan politik yang mulai dari hidroklorodioxid, spironolakton dan furosemid. Nah tentunya kalau perlakuan itu akan memberikan efek diuresis dengan derajat yang berbeda-beda tergantung dari kemampuan itu nanti. Kemudian nanti urinnya kita tampung ya. Setelah beberapa jam yang kita amati kita tampung yang mungkin lebih dari 2 jam 3 jam. Nah kemudian ada satu lagi yang dinamakan parameternya itu adalah parameter kecepatan diuresisnya. Jadi obat itu kalau kita minum ya, ada yang namanya istilahnya onset. Onset itu adalah awal mula bekerja. Jadi nanti kita harus bisa melihat, kita catat adalah kapan dia itu mulai kencing. Kapan dia mulai kencing ya, pada menit keberapa dia mulai kencing, dan berapa volume urin yang ditimbulkan akibat proses diuresis. Itu yang perlu di garis bawah. Kemudian yang poin keempat adalah mengenai mekanisme kerja dari masing-masing diuretik. Ya, jadi nanti untuk membahas platform ini kita harus mengerti mekanisme kerjanya. Kalau furosemid itu adalah namanya loop diuretik kuat. Furosemid itu sangat sering dipakai di dalam klinik ya, digunakan untuk menghilangkan udem. Jadi kalau ada orang buka badannya ya, cairannya di dalam tubuhnya itu banyak, dia akan diberi furosemid biasanya. Furosemid itu nanti akan cepat sekali menghilangkan cairan ya, dalam tubuh ya, atau menghilangkan tubuh dalam tubuh. Kemudian yang kedua, yang sangat sering digunakan di dalam klinik adalah mengenai obat yang namanya hidroklorodioxid atau ACT. ACT ini sangat sering dipakai untuk pasien-pasien hipertensi. Ya, jadi ACT ini arahnya lebih banyak bukan hanya untuk diuretik ya sebenarnya. Jadi untuk hubungan klinik ACT itu lebih banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi. Ini dikatakan diuretik lemah. Baik hidroklorodioxid maupun furosemid itu ya, kalau terjadi proses diuresis ya, itu akan mengeluarkan elektrolit. Jadi kalau ada orang minum furosemid, ada orang minum hidroklorodioxid, kalau dia kencing itu elektrolitnya ikut keluar. Elektrolitnya itu apa sih? Natrium, kalium itu ikut keluar. Sehingga orang yang minum diuretik dalam jangka panjang itu akan kehilangan banyak elektrolit atau banyak kalium. Itu prinsip dari cara kerja diuretik adalah diuretik yang namanya furosemid ya, atau loop diuretik ya. Dan hidroklorodioxid atau diuretik diazid itu menimbulkan kehilangan banyak yang kalium, natrium, dan magnesium. Nah, tetapi yang namanya spironolakton itu dinamakan diuretik hemat kalium ya, atau sparing diuretik. Sparing diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium seperti spironolakton ini kalau diminum orang yang kencing tidak mengeluarkan elektrolit. Jadi elektrolitnya itu keluar, makanya dikatakan hemat kalium. Jadi kaliumnya itu akan tetap stabil dalam darah. Itu cara kerjanya tidak beda. Ini yang kita lihat aja ya, yang penting kita memahami bahwa diuretik itu ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah itu satu. Dan itu dikaitkan dengan mekanisme kerja dari diuretik tersebut. Ya. Silahkan nanti menyimak rangkaian video, ya nanti video akan kita urutkan yang mulai dari cara kerjanya ya, mulai dari perhitungan dosisnya ya, kemudian pengenceran, nanti diperhatikan pengenceran ini bagaimana mengencerkan obat ya. Ya karena obat itu seperti furosemid itu satu tablet isinya itu 40 yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian nanti juga bisa kita lihat bagaimana menyiapkan tabung ya, untuk penempatan tikusnya. Kita juga akan bisa melihat bagaimana memposisikan tikus itu ya agar dia nyaman di tabung. Ya, kemudian kita nanti akan berikan contoh bagaimana mengukur volume dari urin. Setelah beberapa jam volumenya akan berukur seperti itu. Nanti itu diperhatikan ya. Kemudian juga diingat-ingat bagaimana caranya nanti kita melihat bagaimana proses penyuntikannya ya. Penyuntikan itu sangat penting ya. Karena kalau kita nggak terampil menyuntik, terampil memberikan perlakuan pada hewan uji, maka obatnya itu hasilnya akan jelek. Jadi penyuntikan ini sangat penting, dan nanti penyuntikan ini akan kita pakai terus ya, sampai semester 7 sampai semester 8 ya. Sampai skripsi kita akan pakai penelitiannya juga ke arah hewan uji. Jadi itu diperhatikan.
Ya saya kira seperti itu ya. Kita akan diperlihatkan bagaimana proses mengerjakan praktikum modul tentang geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.